Hampir sepekan sudah Liga Sepak Bola Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung. Pembukaan pesta akbar 4 tahunan itu terhitung dimulai sejak 21 November hingga 18 Desember 2022. Hampir sejumlah wilayah di tanah air pun menggelar nonton bareng atau nobar di kafe, warung kopi, hingga hotel. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Noven Simanjuntak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Noven. Ya, terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya pada sore hari ini saya Noven Simanjuntak melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Anambas, tepatnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan 3 negara tentunya Tribuners di sesi liputan kami tentang nonton bareng pertandingan Piala Dunia Qatar tahun 2022. Nah, perlu kami sampaikan rekan Mei dan juga Tribuners bahwa pada pertandingan yang mulai berlangsung ini, semalam itu pertandingan antara Jerman menghadapi dengan Jepang. Kami menyaksikan ada beberapa sejumlah pengunjung yang melakukan nonton bareng bersama di salah satu warung kopi yang berada di wilayah Batu Tambun, ya. Wilayah Batu Tambun di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, tentunya Tribuners berbeda dari beberapa suasana maupun euforia yang ada di daerah perkotaan, ya. Seperti di wilayah Kepri ini ada di Kota Tanjung Pinang ataupun di Batam dan beberapa wilayah kabupaten lainnya. Kabupaten Anambas ini memang dari pantauan kami suasananya masih sangat biasa saja, dan juga di sini euforia masih terlihat sepi. Karena untuk tempat tersedianya nobar itu masih dapat terhitung jari, Tribuners dan juga rekan Mei. Jadi di sini dari perhitungan kami ada sekitar 3 ataupun 4 tempat nobar untuk Piala Dunia. Dan tentunya berbeda dari suasana atau euforia nobar di perkotaan, yang kita turut saja menyaksikan ada semacam yel-yel ataupun ada menggunakan jersey ataupun seragam dari pemain fans club yang berada di negara yang didukung tersebut. Jadi selain itu juga mungkin ada gemuruh tepuk tangan dan teriakan-teriakan untuk mendukung negara yang mereka dukung tentunya. Namun di sini kami menyaksikan suasana masih terlihat biasa saja dan hanya sekedar seperti itu. Nah, hal ini tentunya Tribuners dari wawancara kami dengan salah satu pemilik kedai kopi Tiam di Batu Tambun, ia memang mengatakan bahwa ia sendiri menggelar nobar Piala Dunia di warung kopinya itu dengan tujuan untuk menjadikan ini sebagai momentum untuk menghidupkan kembali atau mengembangkan perekonomian yang salah satunya di wilayah Batu Tambun. Nah, perlu Anda ketahui Tribuners dan juga rekan Mei bahwa wilayah Batu Tambun ini cukup jauh dari wilayah perkotaan di pusat kota Tarempa. Nah, jadi memang wilayah Tambun ini pemukiman penduduk masih bisa dapat terhitung dan juga masih sepi. Jadi memang dia sendiri berpikir bahwa dengan momentum Piala Dunia ini bisa membangkitkan sektor perekonomian, khususnya buat keluarga dirinya dan keluarga maupun dengan beberapa UMKM yang berada di sekitar kedai kopi Tiam tentunya. Dan kemudian Tribuners, dia juga tentunya berharap bahwa memang nobar dari Piala Dunia ini juga tentunya akan memberikan stimulus, ya, buat para pengunjung agar lebih ramai lagi untuk datang ke tempat kedai kopi yang dia sediakan untuk menyaksikan Piala Dunia. Selain itu juga Tribuners, kami juga ingin menyampaikan hasil wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang bernama EN. Dia sendiri merupakan warga Batu Tambun dan ikut serta menyaksikan Piala Dunia pertandingan antara Jerman dan juga Jepang yang semalam juga dilaksanakan. Dan ia berharap bahwa memang persoalan di wilayah perbatasan seperti Anambas ini memang masih terbatas akan adanya sinyal telekomunikasi ataupun jaringan internet seperti itu. Karena memang di sini dengan geografis wilayah yang rentan kendali berpulau-pulau, berbatasan pulau-pulau, sehingga adanya pembangunan tower yang ada pun terhalang oleh beberapa bukit-bukit yang
ada di sekitar antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, ia berharap bahwa ke depan pemerintah daerah bisa membangun kembali jaringan-jaringan tower ataupun pembangunan tower untuk menghimpun kekuatan sinyal di wilayah daerah perbatasan ini. Dan dari wawancara kami juga dengan EN, dia juga mengatakan bahwa memang apabila memang sering terjadi mati lampu ataupun cuaca yang terjadi curah hujan cukup tinggi, memang terkendala oleh akses internet ataupun jaringan ini memang akan hilang begitu seketika waktu, dan ketika cuaca sudah kembali membaik dan listrik juga sudah hidup kembali, maka jaringan-jaringan sinyal itu sendiri bisa hidup kembali. Nah, memang lagi-lagi Tribuners, dari pantauan kami hingga pun saat ini euforia ataupun suasana dari nobar Piala Dunia di wilayah perbatasan Indonesia ini ataupun wilayah Kabupaten Kuala Anambas ini masih jauh ataupun bertolak belakang dari wilayah-wilayah perkotaan yang ada di wilayah integrasi Provinsi Kepulauan Riau. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik kedai kopi Tiam. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yang pertama, ini kan momentum karena saya juga kedua kali bagaimana mendorongkan ekonomi di wilayah Anambas. Jadi ada pemetaan ekonomi. Kalau selama ini hanya terpusat di beberapa tempat, ini wilayah Batambu ini agak terpinggir dari kota. Hingga sekarang target kami bagaimana wilayah Batambu ini bisa juga ada simpul-simpul ekonomi di sini. Simpul-simpul ekonominya hidup ya. Dan ini momentumnya Bang ya. Momentumnya di sini. Makanya kami gelar nobar untuk Piala Dunia. Sampai Piala Dunia nanti berakhir Bang ya. Ya, mungkin nanti di 2023 nanti ada Piala Asia U20. Iya. Nanti ada Piala Dunia U20 juga. Ini berkelanjutan. Berkelanjutan Bang ya. Oke. Bang, kalau boleh tahu Bang Rasul ini menjagokan siapa ini pada pertandingan antara Jerman versus Jepang ini? Kita orang Asia, kita Jepang lah. Sekarang sepak bola Asia ini jauh berkembang. Iya. Jauh berkembang. Prediksi Abang berapa ini Jepang akan menang berapa skornya? Prediksi? Menang tipis lah. Menang tipis berapa? 1-0. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.